Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah mawalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In uridu illal islaha mastata' wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sadaqallahul azim. Segenap kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang kita hormati, kita muliakan. Setelah kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat rahmat kurnianya yang tak terhingga, diiringi salat dan salam buat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kuliah zuhur kita kali ini berjudul Langkah Meraih Pemimpin yang Sukses. Kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah, sebelumnya telah kita bahas bahwa peran manusia sebagai pemimpin bumi, pengurus dunia, tidak ada makhluk lain yang bisa menggantikan. Artinya Bapak Ibu kaum muslimin, bumi ini, dunia ini, baik atau buruknya, mundur atau majunya, tergantung, terletak di tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah kepada manusia untuk menjadi pemimpin bumi ini. Bukannya Allah tidak menawarkan kepada makhluk lain untuk jadi pengurus bumi, pemimpin bumi, sudah. Tapi makhluk-makhluk lain itu pada menolak semuanya, tidak sanggup dia. Maka pilihannya adalah jatuh ke tangan manusia. Karena manusia memang sebagai makhluk yang telah Allah lebihkan dari makhluk-makhluk lain. Sehingga Allah menyebut manusia sebagai kuntum khaira ummah, makhluk ciptaannya yang terbaik, umat yang terbaik. Manusia juga Allah sebutkan sebagai makhluk yang paling dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Manusia juga sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lengkaplah sudah dimiliki manusia sebagai sosok yang Allah percaya sebagai pemimpin bumi.
Makanya kita selaku umat manusia tidak boleh lagi melihat, menoleh ke kiri ke kanan, muka belakang untuk menunggu kalau masih ada makhluk lain yang bisa memimpin bumi ini. Tidak ada lagi kaum muslimin. Memang kita orangnya, manusia ini orangnya, makhluknya yang telah Allah percayakan, yang telah Allah manakan sebagai pemimpin bumi, dengan kelebihan-kelebihan yang telah Allah berikan kepada kita. Pemimpin bumi pertama memang Allah percayakan dulu kepada para rasul, mulai dari Nabi Adam alaihissalam yang Allah ciptakan. Walaupun Nabi Adam dulu diciptakan di sorga dengan tinggi lebih kurang 60 hasta atau lebih kurang 30 meter, diciptakan pada hari Jumat dengan berat badan lebih kurang 6 ton. Itulah manusia pemimpin bumi pertama. Sampai kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, bumi dipimpin oleh para rasul. Dan juga Allah telah mengutus ribuan orang nabi menjadi pemimpin bumi. Para rasul dan para nabi itu ada menjadi pemimpin yang berhasil dan ada pula menjadi pemimpin yang gagal. Walaupun para rasul, para nabi juga dia gagal dalam memimpin bumi ini. Kenapa? Para rasul, para nabi terdahulu banyak gagal memimpin bumi. Karena kita ada musuh bubuyutan yang selalu menggoda kita, namanya iblis. Artinya kaum muslimin, selamanya bumi ini tidak mungkin 100% akan tunduk patuh kepada Allah SWT, taat, mengabdi kepada sang Khalik penciptanya. Tidak, karena ada setan yang mengganggunya, yang akan menyesatkannya. Bila kita atau pemimpin tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin, maka dia akan terjerumus kepada pengaruh-pengaruh setan itu, pengaruh-pengaruh iblis itu. Oleh sebab itu kaum muslimin, sebagai petunjuk pedoman kita menjadi pemimpin bumi yang telah ditinggalkan oleh para rasul terdahulu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, di situ telah diterangkan, dijelaskan bagaimana menjadi pemimpin bumi yang sukses, menjadi pemimpin bumi yang berhasil. Untuk kita ingin dunia ini bisa dipimpin lebih baik, sebenarnya apabila kita mau memakai petunjuk jalan yang telah diajarkan oleh Allah, sang pencipta kita, Dia yang menciptakan kita, Dia pula yang telah menunjukkan bagaimana cara memimpin bumi, termaktub di dalam Al-Quran. Dan juga begitu dalam hadis-hadis Rasulullah, lengkap sudah bagaimana cara memimpin bumi ini. Bila disimpulkan Bapak Ibu, sekurangnya ada 4 langkah penting yang harus dimiliki oleh kita sebagai pemimpin bumi ini. Menjadi pemimpin di mana saja kita akan berhasil, termasuk pemimpin bagi diri kita sendiri. Bagaimana menjadi diri yang baik, akhirnya akan menjadi kepala keluarga yang baik, pemimpin masyarakat, pemimpin negeri yang baik. Diawali dengan 4 langkah penting ini. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita ingin sukses memimpin bumi, hendaklah kita bisa menguasai ilmu. Tidak mungkin bumi ini diurus kalau orang tak berilmu. Apalagi jadi pemimpin negara, kalau dia tak berilmu, bagaimana jadi negeri ini? Ilmu. Makanya perintah agama kita menuntut ilmu ini tidak boleh berhenti. Mungkin satu-satunya ajaran agama di negeri, di dunia ini, yang menganjurkan kepada seluruh pemeluknya untuk menuntut ilmu sampai wafat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Hukumnya fardu.
atau wajib, bukan sunat Bapak Ibu, bukan mubah, tapi wajib hukumnya untuk ilmu agar menjadi pemimpin yang sukses. Talabal ilmi faridatan ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu fardu bagi setiap muslim dan muslimat, bagi laki-laki dan perempuan wajib. Tidak boleh umat Islam apalagi tidak berilmu. Rasulullah pun telah mengajarkan kepada kita, man aradad dunya fa'alaihi bil ilm wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin sukses berhasil hidup di dunia, hendaklah dia menguasai ilmu. Siapa yang ingin sukses berhasil hidup nanti di akhirat, hendaklah dia menguasai ilmu. Siapa yang ingin sukses kedua-duanya dunia akhirat, hendaklah dia menguasai ilmu. Wajib kaum muslimin. Cobalah kita renungkan itu. Sekiranya umat Islam ini mengamalkan ajaran perintah untuk ilmu, mewajibkan pada tiap dirinya untuk ilmu sampai wafat, tentu akan muncul umat-umat Islam yang cerdas, pemimpin-pemimpin Islam yang cerdas, pemimpin-pemimpin bumi yang hebat karena dia berilmu. Tapi sayang, nuntut ilmu ini sangat diabaikan. Apalagi ilmu tentang agama kita, ilmu tentang teknologi, bagaimana cara mengolah bumi, kekayaan bumi ini. Banyak kita umat Islam yang tak menguasai, sehingga kekayaan alam yang begitu luas, begitu banyak dikuasai oleh orang lain yang tidak beragama Islam, yang tidak beriman, sehingga kekayaan alam dibawa ke negerinya. Kaum muslimin, ilmu kunci pertama. Yang kedua, untuk menunjukkan pemimpin yang sukses, dia harus mempunyai tauhid atau keimanan yang kuat. Iman. Bagaimana caranya dia mengolah bumi kalau dia tak beriman? Jelas ilmu yang dalam tanpa iman yang kuat tentu akan membawa kesesatan, membawa ke jalan yang sesat. Orang-orang di sebelah sana, misalnya orang-orang Israel contohnya, Amerika yang ilmunya dalam, profesor-profesor ilmunya banyak, tapi tak beriman, itu kerjanya menghancurkan, membunuh, membuat senjata-senjata pembunuh, karena dia tak beriman. Jadi dua ini disandingkan, baru sukses. Ilmu, iman yang kuat, ilmu yang mendalam. Pemimpin mesti beriman. Karena kalau dia beriman, dia akan takut melakukan sesuatu yang salah, apalagi kebohongan, kedustaan. Dia takut sekali. Tapi kalau dia tak beriman, baginya kebohongan sebuah kebiasaan. Jadilah negeri ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin kita yang banyak bohong, karena dia tak beriman. Maka iman untuk menunjukkan pemimpin yang sukses harus beriman. Sadar dia bahwa nanti segala apa yang dikerjakan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sadar dia. Orang tak beriman yang penting tujuannya tercapai. Halal atau haram tidak peduli. Ini yang kita rasakan dewasa ini di negeri ini. Pokoknya tujuannya tercapai. Inilah akibat kalau tidak beriman. Maka Rasulullah mengingatkan kepada seluruh umatnya supaya terus memperkuat keimanan. Beriman atau tidak seseorang tidak tergantung kepada gelarnya, pangkat jabatannya. Tergantung kepada keyakinannya akan adanya Allah. Keyakinannya akan hari pembalasan.
Percaya enggak bahwa segala perbuatan kita dunia ini akan dipertanggungjawabkan? Seorang pun tak bisa lagi berlepas diri tanggung jawabnya. Hanya orang beriman yang bisa meyakini itu. Kalau dia tak beriman, dia tak peduli. Allah telah berfirman bahwa kelak di akhirat semua kita bertanggung jawab atas segala perbuatan kita. Di mana mulut kita yang suka bicara, yang suka bohong, kelak akan Allah tutup, tak bisa bicara lagi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, pada hari pembalasan Allah nanti, pada hari pengadilan Allah nanti, mulut-mulut manusia akan ditutup. Maka berbicaralah kepada kami kedua tangan mereka, memberikan kesaksian kepada kami kedua kaki mereka, bahkan seluruh anggota tubuh mereka, mata mereka, telinga mereka, kulit mereka pun menjadi saksi atas segala apa yang telah mereka perbuat. Ini hanya orang beriman yang bisa meyakini itu. Kalau orang tak beriman, dia tak peduli. Yang penting segala cita-citanya, segala programnya tercapai. Dia tak takut dengan pembalasan. Saksi di akhirat kelak adalah dirinya sendiri, diri kita sendiri. Kaum muslimin, iman harus diperkuat. Jadidu imanakum, perkuatlah terus, perkokohlah terus, permantaplah terus keimananmu dengan terus mengkaji mendalami agamamu, Al-Quran Sunnah, ajaran-ajaran agamamu. Semua itu akan memperdalam, memperkuat keimananmu. Jangan kamu sampai jauh dari agamamu. Jangan jauh dari Al-Quran Sunnah, karena itu adalah sumber keimanan. Kaum muslimin, lalu yang ketiga untuk menjadi pemimpin sukses adalah berani menegakkan kebenaran. Berani. Bila iman telah kuat, bila ilmu telah mendalam, insya Allah kita akan menjadi orang yang berani menegakkan kebenaran. Apalagi kebenaran agama Islam ditegakkan. Kita sekarang memang keberanian itu kurang, disebabkan ilmu yang dangkal, iman yang lemah. Akibatnya kita kurang berani. Padahal menuju pemimpin yang sukses, pemimpin yang berhasil harus berani. Berani menegakkan kebenaran. Kaum muslimin, perlu kita perhatikan orang-orang sebelah yang jelas-jelas tidak beragama Islam, dia berani menegakkan kebenaran agamanya. Sebagai contoh Pak Ibu, di Bali contohnya, ketika hari Nyepi Bapak Ibu, semua kegiatan terhenti, penerbangan terhenti, kendaraan terhenti, semuanya hilir mudik. Tak ada lagi kegiatan, terhenti semuanya. Baik penerbangan nasional maupun penerbangan domestik berhenti. Padahal di Bali tidak semuanya beragama Hindu. Ada Islam, ada Protestan, ada Katolik, ada Buddha, ada Konghucu, lengkap. Tapi ketika hari Nyepi, semuanya berhenti. Berani tidak pemimpin Islam melakukan itu ketika datang hari besar Islam? Hari Jumat misalnya. Berani tidak pemimpin kita menegakkan kebenaran? Hentikan semua kegiatan antara jam 12 sampai jam 1. Tidak ada kendaraan hilir mudik. Henti semuanya. Baik mereka yang tidak sholat Jumat atau yang sholat Jumat, pokoknya berhenti. Belum ada apa? Hari Jumat, khutbah sedang berlangsung, kendaraan hilir mudik sebanyak itu juga. Tidak ada perbedaannya. Motor hilir mudik sebanyak itu juga. Tidak berhenti. Apalagi kalau bulan Ramadan saat tarawih, tambah tidak berani. Kita menunggu pemimpin yang berani. Karena itu dalam rangka menegakkan agama Allah. Apalagi kita di Sumatera Barat, Kota Padang, mayoritas Islam. Kok tak berani? Tergantung kepada pemimpinnya. Kapan Islam ini akan bisa ditegakkan kalau pemimpin tak berani? Jadi keberanian.
Karena kalau orang tak hadir Pak Ibu, tidak ada di waktu jam 12 sampai jam 1, berarti dia tidak sholat Jumat itu. Silakan tidak sholat Jumat, tapi hentikan kegiatan, hentikan kendaraan. Hanya lebih kurang 1 jam saja. Kalau hari Nyepi hampir 1 hari terhenti semuanya. Kita 1 jam. Tiap hari Jumat saja. Nantilah sholat 5 waktu. Sholat Jumat saja. Coba. Semoga kita Bapak Ibu kaum muslimin menegakkan kebenaran ini, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita. Tentu kita harapkan kepada pemimpin kita menegakkan kebenaran. Kalau kebenaran ini ditegakkan, kita tidak boleh ragu. Pembela kita, penjaga kita adalah Allah. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menjaga membela agama Allah, maka Allah lah yang akan menjagamu, yang akan memeliharamu. Tentu tidak ragu lagi menegakkan kebenaran. Allah sang pembela kita. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.